Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Dan biarlah setiap kita ketika datang dengan hati yang benar di hadapan Tuhan dan punya kerinduan untuk boleh memuji Tuhan dan juga mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita benar-benar tertuju kepada Tuhan, Sang Pencipta yang memelihara hidup kita. Teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah pagi hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita selama 1 minggu lamanya. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama memuji Tuhan sebagai rasa hormat kita kepada Allah kita yang Esa, Juru Selamat dunia. Mari kita menaikkan pujian kita dari KPPK 391, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Kristus Tuhan kalam jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Benar Tuhan, sebagai pujian kami pada pagi hari ini, hormat hanya bagi nama-Mu, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, ketika pada pagi hari ini, kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan hingga pada saat ini. Tuhan, inilah kami pada kesempatan ini. Kami rindu untuk bersama-sama bersekutu di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkaulah yang bertakhta di atas ibadah kami. Engkaulah yang bertakhta di atas puji-pujian kami. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini
menjadi hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih ya Allah, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Hanya Yesuslah satu-satunya pribadi yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu mengandalkan kekuatan kita sendiri, sebab hanya Allah lah sumber kekuatan kita. Mari jemaat Tuhan, kita kembali memuji Tuhan, Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti tetap selamat. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti mengalami perkara, pergumulan, dan kekhawatiran dalam kehidupan kita. Seringkali kita khawatir akan dosa-dosa kita. Namun kita bersyukur ketika pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk mengakui segala dosa-dosa kita di hadapannya. Mari dengan penuh kesiapan hati kita datang di hadirat, kita datang kepada Tuhan untuk membawa setiap pergumulan kita, setiap dosa-dosa kita, sambil kita menaikkan pujian, Bila Kau yang membuka pintu. Segala
Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanmu. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah peliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bila Kau yang membuka pintu. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Kita percaya bahwa Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Hadir, dan Tuhan hadir di sini, dan Tuhan melihat setiap kita pribadi lepas pribadi, hati, kedalaman pikiran kita. Ia tahu bahwa mungkin saja kita telah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kalau Tuhan yang buka pintu, maka tiada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan yang mau kita bertobat, tiada yang bisa menghalanginya. Maka bertobatlah di hadapan Tuhan. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Mazmur 25 ayat 11 berkata, oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Mari setiap kita mengaku dosa, setiap pribadi. Bapa Surgawi, ini kami, ini setiap kami Tuhan, anak-anak Tuhan, yang berdiri di hadapan Tuhan, dan terang benerang Tuhan melihat setiap kami. Kami mungkin bisa menyembunyikan dari orang lain, begitu rapihnya, begitu liciknya, tapi Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau tahu kedalaman hati kami. Engkau tahu seluk-beluk pikiran kami, entah itu yang jahat, entah itu yang baik. Tuhan, hari ini kami datang memohon belas kasihan Tuhan. Mengampuni kami Tuhan, orang-orang yang tak layak di hadapan Tuhan, orang-orang yang harusnya dihukum. Namun oleh belas kasihan Tuhan sekali lagi menguduskan kami, mengampuni kami Tuhan. Sungguh ya Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar, sering kali kami lupakan dan kami melanggar dan terus melanggar, karena kami tahu juga bahwa Tuhan adalah Maha Pengampun, kasih-Mu besar, sehingga kami boleh bermain-main di dalam dosa tiap-tiap hari mungkin kami bisa lakukan. Ampuni kami Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan, mohon anugerah Tuhan kembali menjangkau kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya anugerah Tuhan
kami pergunakan dengan baik, kami hidup bagi Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampuni kami. Amin. Ayat jaminan pengampunan dosa dari 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ayat petunjuk hidup baru kita akan bersama-sama membacakannya. Mazmur 30 ayat 5, 1, 2, 3. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita serta dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan dulu kembali. Melalui firman-Lah kita mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan kita di dalam Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Made Noven Supriyadi. Namun sebelum itu mari kita bernyanyi, Ku Mau Jadi Murid Yesus. Saya undang bangkit berdiri. Ku mau jadi mirip Yesus di dalam hatiku. Ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau lebih mirip Yesus. Di dalam hatiku, ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami dan Kau nyatakan dalam anak-Mu Yesus Kristus, sehingga kami bersyukur kami dapat hadir bersama-sama pada saat ini Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan banyak hal. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk berkarya dalam kehidupan ini. Dan kami juga bersyukur pada saat ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami belajar bersama kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, Tuhan terus membentuk hidup kami, Tuhan terus memproses hidup kami, dan akhirnya kami mengerti bagaimana kami hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih
Bapa di sorga, dalam segala keterbatasan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, biarlah Roh Kudus terus bekerja untuk memampukan kami menangkap setiap prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami terisi oleh kebenaran firman Tuhan, dan hidup kami melakukan kebenaran firman Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudari. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari. Ya. Mari kita membuka Alkitab kita pada pagi hari ini dari Mazmur pasal 30. Mazmur pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kita akan membaca terlebih dahulu firman Tuhan ini Bapak Ibu dan saudara-saudari. Saya akan membacakan ayat yang pertama. Bapak Ibu dan saudara-saudari akan membacakan ayat yang kedua, begitu selanjutnya, dan pada ayat yang ke-13 kita akan membacakannya secara bersama-sama. Namun sebelumnya, saya membaca perikopnya terlebih dahulu. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya, Mazmur, nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Silakan Bapak Ibu dan saudara-saudari, ayat yang kedua. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku, Tuhan jadilah penolongku. Bersama-sama, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri, Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Pada pagi hari ini kita merenungkan satu tema, yaitu dengan tema Kau ubah ratapanku menjadi tari-tarian. Bapak Ibu dan saudara-saudari, tema ini secara jelas dapat kita temukan dalam ayat yang ke-12. Di sana pemazmur mengatakan, aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Nah, ini sangat menarik Bapak Ibu. Kalau kita melihat dalam mazmur ini, aku yang meratap. Siapa yang meratap di sini? Mazmur ini ialah mazmur dari Daud. Pertanyaannya adalah, apa ratapan yang dialami oleh Daud dalam konteks mazmur ini? Dalam konteks mazmur ini kita akan memahami bersama apa yang dialami oleh Daud. PowerPoint saya mohon maaf karena ada bahasa yang tidak bisa ditampilkan di sini, tapi tidak apa-apa, tidak akan mengganggu dalam penyampaian. Ya. Bapak Ibu, di sini kita akan melihat bahwa konteks mazmur ini berbicara tentang bagaimana dalam kehidupan pemazmur, yaitu Daud, ada satu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kerajaan Israel pada waktu itu. Peristiwa itu ialah terjadinya serangan penyakit sampar. Penyakit tersebut yang akhirnya banyak menimbulkan kematian. Kurang lebih ada 70.000 orang yang meninggal karena penyakit sampar tersebut. Dan kondisi demikian begitu memedihkan hati Daud. Dan pada waktu itu ketika penyakit sampar ini ingin menyerang Yerusalem, maka disitulah akhirnya Tuhan menolong, memulihkan, dan disitulah Daud akhirnya mengenakan kain kabung bersama dengan tua-tua Israel, dan akhirnya disitulah penyakit sampar berhenti. Nah, kita akan melihat bersama di dalam konteks kehidupan Daud ada banyak kalau kita bisa mengamati dalam realita kehidupannya tentang duka cita, ratapan-ratapan yang dialami Daud. Salah satunya kita bisa melihat dalam peristiwa pada waktu Saul dan juga Yonatan sebagai sahabat Daud. Pada waktu itu mereka akhirnya mati dalam peperangan, dan Saul dikatakan bunuh diri. Kondisi demikian begitu memilukan hati Daud. Dia meratap. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat kondisi seperti ini sangat unik ya. Bagaimana Daud menyadari bahwa Saul adalah orang yang
pernah membenci dia, bahkan ingin membunuh dia. Tetapi ketika terjadi kematian daripada Saul dan juga Yonatan, Daud pun justru berduka cita. Nah, kondisi demikian pernahkah kita alami? Ketika kita mungkin pernah memiliki sebuah pengalaman kita dibenci oleh orang, kita pun juga disakiti oleh orang lain. Tetapi ketika melihat orang yang membenci kita, orang yang menyakiti kita itu mengalami suatu kondisi yang sulit, kita tetap mau berempati. Nah, ini adalah hal-hal yang memang unik yang terjadi dalam kehidupan Daud. Nah, selanjutnya lagi Bapak Ibu, kalau berbicara tentang meratap, dalam pengalaman hidup Daud kita bisa melihat pada waktu Daud menanti kelahiran anak pertamanya dari istrinya Batsheba. Di situ yang terjadi adalah akhirnya Tuhan memanggil anaknya yang pertama tersebut. Ini adalah sebuah duka cita yang dialami oleh Daud. Tetapi Bapak Ibu, kita bisa melihat juga dalam kehidupan konteks yang lainnya juga, Daud pun juga mengalami satu duka cita. Kalau kita membaca di dalam kitab 2 Samuel pasal 24 dan juga 1 Tawarik pasal 21, di situ membicarakan sebuah konteks di mana pada waktu Daud sedang jaya-jayanya, pada waktu Daud sedang aman, sedang kekuasaannya sedang meningkat, maka di situ akhirnya Daud tergoda untuk membanggakan dirinya. Sehingga nanti dalam pembacaan Mazmur pasal 30 ini kita akan mendapati pada ayat yang ke-7, di situ adalah menjadi satu masalah, yaitu di mana Daud menyombongkan dirinya. Nah, Bapak Ibu, dikatakan bahwa dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Dalam kesenangannya, dalam ketenangannya, dalam keamanannya, terbersit di dalam hati Daud bahwa aku takkan goyah selama-lamanya. Mazmur ayat yang ke-7 dan ke-8 ini menunjukkan pengakuan dosa dari Daud, bahwa dia pernah terbersit untuk menyombongkan diri, merasa bahwa semuanya tenang, aman, aku gak akan bisa digeser, aku tidak akan goyah. Kalau kita melihat konteks ini Bapak Ibu dalam 1 Tawarik pasal yang ke-21, di sana memperlihatkan pada pasal 19, pasal 20, di situ dapat kita lihat, kita selidiki bagaimana prestasi panglima-panglima Daud. Prestasi dari Raja Daud menaklukkan kerajaan Amon dan juga Aram, serta juga panglima-panglima Filistin, itu semua berhasil dia taklukkan. Prestasi-prestasi demikian akhirnya membuat Daud merasa bahwa wah, luar biasa, aman, kuat. Tetapi ternyata prestasi yang berhasil diraihnya ini membuat seorang raja bernama Daud terbersit untuk akhirnya mulai merasa bahwa wah, ini semua karena kekuatanku, ini semua karena kemampuanku. Lalu selanjutnya, kondisi aman dan nyaman ini membuat Daud tergoda juga Bapak Ibu. Tergoda untuk akhirnya melakukan penghitungan tentara-tentara, panglima-panglima perangnya. Dalam 2 Samuel 24 ayat 9, di sana dikatakan kurang lebih ada 1.300.000 totalnya. 800.000 dari umat Israel dan 500.000 dari Yehuda. Lalu dalam 1 Tawarik 21 ayat 5, kalau ditotalkan itu mencapai 1.570.000 panglima perang. Bayangkan sebuah kerajaan dengan panglima perang yang demikian dan juga prestasi perang yang bagus. Siapa seorang pemimpin yang tidak berbangga hati? Dan juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu, siapa di antara kita yang tidak terbersit untuk berbangga hati jika kita mendapat prestasi-prestasi yang demikian? Kita berhasil bersaing, menyingkirkan saingan-saingan kita, dan kita maju paling atas. Lalu kita pun juga berhasil memiliki banyak pengikut, banyak orang yang bisa kita rekrut untuk mendukung kita. Pasti dalam kehidupan kita secara manusia terbersit sebuah keinginan untuk mengatakan sama seperti Daud, aku tak akan goyah selama-lamanya. Di dalam keamananku, dalam ketenanganku, dalam kekuatanku, kita pasti akan terbersit mengatakan, gak ada yang bisa menggoyahkan saya. Tidak perlu Tuhan. Disinilah yang menjadi titik di mana akhirnya Daud mendapat teguran oleh Tuhan. Dalam 1 Tawarik pasal 21 dan juga 2 Samuel pasal 24, Tuhan memakai Nabi Gad untuk menegur Daud. Nabi Gad akhirnya berkata kepada Daud, menyampaikan firman Tuhan, karena kesombongan yang timbul dalam hati Daud, karena dia menghitung pasukan, merasa bahwa dia cukup aman dengan pasukan,
sudah mulai merasa bahwa tidak perlu Tuhan, sudah mulai terbersit untuk sombong di hadapan Tuhan, maka Nabi Gad akhirnya menyampaikan firman Tuhan. Tuhan akan menghajar kerajaan Israel dengan 3 pilihan yang diberikan Bapak Ibu. Yang pertama, Daud dihadapkan apakah ingin terjadi kelaparan di Israel selama 3 tahun. Lalu yang kedua, apakah ingin selama 3 bulan Daud harus mengalami pelarian, dikejar-kejar musuh sambil berlari dari musuh, tetapi pedang musuh akan siap untuk menikamnya. Lalu yang ketiga, pilihan yang ketiga, penyakit sampar selama 3 hari terjadi di Israel. Di antara ketiga pilihan ini, akhirnya mau tidak mau, Daud akhirnya berkata, sungguh berat bagi dia, berat hatiku. Akhirnya dia mengatakan, lebih baik aku jatuh ke tangan Tuhan, karena aku tahu kasih-Nya begitu besar, daripada aku harus jatuh ke tangan manusia. Ketika Daud menjawab demikian, maka akhirnya diputuskan oleh Tuhan, penyakit sampar menyerang kerajaan Israel selama 3 hari. Dalam 3 hari, penyakit sampar ini telah membunuh 70.000 umat Israel. Ini adalah suatu kondisi di mana banyak orang yang meninggal karena penyakit sampar di Israel. Lalu ketika penyakit sampar tersebut begitu dahsyat dan akan menyerang ke Yerusalem, disitulah Daud akhirnya bersama tua-tua. Mereka mengenakan kain kabung, dan akhirnya Daud pun mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan berkata, Tuhan, mereka adalah domba-dombamu. Jangan Engkau menghukum mereka, tapi biar aku dan kaum keluargaku yang tertimpa. Tetapi Tuhan akhirnya menunjukkan belas kasihan, sehingga kita bisa mengerti. Dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 dikatakan bahwa sebab saat saja ia murka, pada ayat yang ke-6, tetapi seumur hidup ia murah hati. Inilah yang Daud menjadi sebuah konsep dalam pemikiran Daud, Bapak Ibu. Dia tahu meskipun Tuhan menghajar dia, tapi bagi Daud lebih baik aku dihajar oleh tangan Tuhan, karena aku tahu tangan Tuhan itu penuh kasih. Nah Bapak Ibu, Daud mau mengakui kesalahannya. Daud mau mengakui bahwa dia pernah ingin tidak mengandalkan Tuhan. Dan pada saat ini kita pun juga mengalami kondisi yang sama, Bapak Ibu. Kita juga sedang diserang oleh wabah pandemi COVID-19. Bahkan dalam wabah pandemi COVID-19 ini ada banyak yang juga menjadi korban. Dan kondisi ini menciptakan ada banyak kondisi ratapan, duka cita bagi banyak orang yang keluarganya menjadi korban. Tetapi belajar dari pengalaman yang terjadi pada Daud ini, Bapak Ibu, di sini akhirnya Daud memiliki sebuah pemahaman bahwa Tuhan akhirnya melepaskan dia dari kondisi sulit ini. Kalau kita melihat, Bapak Ibu, pada ayat yang ke-12 dikatakan bahwa bagaimana Daud bisa lepas dari ratapannya. Ayat yang ke-12 mengatakan, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kata aku yang meratap telah kau ubah. Ungkapan telah kau ubah menunjukkan bahwa yang mengubah kondisi Daud yang meratap pada waktu itu adalah Tuhan sendiri. Dan ketika Tuhan merubah tersebut, pekerjaan yang dilakukan Tuhan itu sempurna. Nah Bapak Ibu, kalau kita merenung kembali dalam pengalaman hidup Daud, kadang-kadang dalam kehidupan kita manusia, Bapak Ibu, kalau kita mengalami sebuah ratapan, entahkah itu mungkin karena sebuah kehilangan, ratapan entah mungkin itu karena sebuah kerugian, maka idealnya secara natur manusia, kita berharap apa yang hilang akan diganti dengan yang sama, Bapak Ibu. Contoh, kalau kita kehilangan uang, pasti kita berharap akan diganti dengan uang, bahkan dengan jumlah yang sama. Itu harapan kita secara manusia. Kalau kita kehilangan handphone dengan merek apa, kita pun berharap akan diganti dengan handphone yang sama, dengan merek yang sama. Itu natur kita sebagai manusia. Tetapi kalau kita belajar dari pengalaman Daud, Bapak Ibu, ada hal-hal yang tertentu yang justru dalam pengalamannya ketika dia mengalami sebuah ratapan itu tidak diganti dengan hal yang sama. Ada memang yang diganti dengan hal yang sama, tetapi ada juga tidak diganti dengan hal yang sama. Sebagai contoh, ketika dia meratap kehilangan sahabatnya Yonatan dan kematian Raja Saul, apakah Tuhan menggantikan dengan hal yang sama, yaitu akhirnya menghidupkan kembali Saul dan Yonatan? Tidak.
Tetapi ada penghiburan lain yang dialami oleh Daud. Kalau kita melihat kisah tersebut, maka disitulah Daud akhirnya dinaikkan menjadi raja. Itu penghiburan buat dia juga. Kalau kita juga melihat pada waktu dia menantikan anak kelahiran anak yang pertama dari istrinya Bathsheba, anak tersebut dipanggil Tuhan. Lalu Daud meratap pada waktu menantikan kesembuhan anak tersebut. Tetapi setelah anak tersebut meninggal, Daud akhirnya tidak meratap kembali. Tetapi apa yang memampukan Daud untuk tidak meratap kembali? Apakah karena Tuhan menggantikan anak tersebut? Sebelum Salomo lahir, Daud sudah berhasil untuk mengatasi ratapannya. Bagaimana caranya? Kalau kita membaca kisah tersebut Bapak Ibu, di situ karena Daud punya konsep pemikiran tentang Tuhan yang baik. Dia berpikir bahwa bukan anak itu yang akan hidup kembali, tetapi akulah yang akan menyusul anak itu. Konsep berpikir demikian akhirnya memampukan Daud untuk melewati ratapannya pada waktu itu sebelum Salomo akhirnya lahir. Dan memang Tuhan akhirnya dalam realita pengalaman itu menggantikan Daud dengan anaknya yang meninggal pertama itu dengan Salomo. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sebuah pengalaman-pengalaman yang juga terjadi dalam kehidupan ratapan Daud. Lalu secara khusus kasus meninggalnya 70.000 umat Israel karena wabah sampar. Bagaimana Tuhan menghibur Daud? Apakah Tuhan menghidupkan kembali 70.000 orang yang meninggal tersebut? Tidak, Bapak Ibu. Tetapi ada cara Tuhan yang lain yang menghiburkan Daud. Nah, disinilah kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa sumber penghiburan itu ternyata tidak serta-merta dari benda-benda sesuatu yang kita harapkan akan kembali lagi Bapak Ibu. Kami dalam pengalaman keluarga memiliki pengalaman duka cita yang besar juga di tahun 2019. Istri saya juga hadir di sini 2 kali. Istri saya mengalami keguguran dalam usia kandungan yang cukup tinggi juga. Yang pertama bulan Februari itu usia kandungan 6 mau masuk ke 7. Lalu bulan Novembernya mengalami keguguran lagi dalam usia kandungan 7 mau masuk ke 8. Tapi fakta yang bisa diamati adalah kenapa sampai saat ini saya dan istri saya serta keluarga masih bisa kuat berdiri? Maka disinilah kita melihat bahwa ternyata cara Tuhan menghibur dalam kondisi ratapan tersebut tidak serta-merta harus mengganti dengan hal yang sama Bapak Ibu. Mungkin idealnya secara manusia kita mungkin berpikir yang hilang ini adalah seorang anak, harusnya diganti dengan anak juga dong. Itu idealnya dan kita pasti senang kalau semuanya seperti itu. Tapi tidak demikian. Penghiburan demi penghiburan saya lihat Tuhan kerjakan, tapi memang dengan hal yang berbeda. Februari istri saya berduka cita, tapi April dihibur kembali oleh Tuhan. Dia berhasil menyelesaikan tesisnya dan akhirnya wisuda S2. Lalu November pun kembali berduka lagi. Dalam situasi saya pun tidak di tempat, sedang studi, jauh dari istri. Tetapi pada saat ini masih bisa terhibur, masih ada yang menghibur dan menguatkan. Nah Bapak Ibu, ketika kita berpikir tentang ratapan berubah menjadi tarian, maka kita tidak serta-merta harus membuat sebuah konsep dalam kehidupan kita yang hilang mutlak digantikan dengan yang sama. Memang bisa dalam pengalaman hidup kita itu akan terjadi, tapi tidak serta-merta mesti demikian Bapak Ibu. Nah, kita melihat bahwa Tuhan bekerja dengan sempurna dalam kehidupan Daud untuk mengatasi ratapannya. Lalu kita melihat bahwa Daud memahami kasih Tuhan Bapak Ibu, seperti yang saya sudah katakan sebelumnya. Pada Mazmur 30 ayat 6 itu adalah menjadi suatu kunci di mana Daud sudah memahami sebuah pemikiran. Dalam 2 Samuel 24 ayat 14 dan 1 Tawarik 21 ayat 13, di situ dengan jelas bagaimana konsep pemikiran Daud tentang Tuhan dan kasih Tuhan. Dia mengeluarkan statement yang mengatakan bahwa biarlah kiranya aku jatuh ke tangan Tuhan sebab sangat besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke tangan manusia. Nah, Daud tahu bahwa Tuhan itu punya kasih. Tuhan mengasihi dia, sekalipun Tuhan menghajar dia, pasti Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya. Nah Bapak Ibu, disinilah akhirnya konsep ini menjadi satu kunci untuk Daud akhirnya bisa mengalami satu sukacita, satu pemulihan. Kalau kita melihat bersama di dalam 1 Tawarik dari pasal 22 sampai pasal 29,
maka di situ kita bisa melihat buah dari pemulihan yang dikerjakan Tuhan kepada Daud. Memang 70.000 umat Israel yang meninggal karena penyakit sampar itu tidak kembali dihidupkan. Tetapi ketika Tuhan menyelamatkan Yerusalem dari serangan penyakit sampar, ketika Tuhan menyelamatkan Daud dan keluarganya dari serangan penyakit sampar, maka di situ kita bisa melihat bagaimana tujuan Tuhan ketika memulihkan Daud, dan Daud pun memahami mengapa Tuhan harus memulihkan dia. Dan itu akhirnya mendorong Daud untuk berpikir tentang prinsip-prinsip rohani. Bapak Ibu silakan dibaca dalam 1 Tawarik pasal 22 sampai 29. Di sana kita bisa melihatkan di mana Daud mulai berfokus untuk menata kehidupan spiritualitasnya. Di situ Daud mulai fokus menata kehidupan pelayanan bagi umat Israel secara rohani. Di situ dia mulai memikirkan untuk membangun bait suci. Memang dalam Mazmur ini dikatakan bahwa Mazmurnya pada ayat yang pertama pasal 30 ini Mazmur nyanyian untuk pentabisan bait suci. Tapi kita perlu renungkan Bapak Ibu, bait suci belum ada pada masa Daud. Bait suci itu baru dibangun oleh anaknya pada masa Raja Salomo. Karena itu perlu istilah bait suci di sini bukan menunjukkan bait suci yang kita pahami yang dibangun oleh Salomo, tapi bait suci di sini sebenarnya dalam kata aslinya mengatakan bahwa rumah Habayit le Daud, rumah Daud. Jadi di sini sebenarnya mazmur pujian yang didedikasikan dari rumah Daud. Karena apa? Tuhan telah menyelamatkan Yerusalem dari serangan sampar pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, ketika Tuhan sudah memulihkan Daud, menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan Yerusalem dari serangan sampar, apa yang terjadi dengan kehidupan Daud? Dia mulai memikirkan prinsip-prinsip rohani, memikirkan bagaimana membangun bait suci, meskipun akhirnya Tuhan mengatakan melalui nabinya untuk akhirnya Daud tidak bisa membangun. Karena apa? Sudah banyak darah yang ditumpahkan oleh Daud. Nanti bait suci akan dibangun oleh anaknya Salomo. Tetapi meskipun Daud mendapat firman seperti ini, dia tidak putus asa untuk memiliki sebuah motivasi, memiliki sebuah semangat untuk terus mau mewujudkan yang namanya bait suci. Kalau kita melihat kisah tersebut dari 1 Tawarik pasal 22 sampai 29, Daud berjuang keras meskipun bukan dia yang membangun. Berjuang keras menyiapkan bahan-bahan untuk pembangunan bait suci. Berjuang keras membangun relasi-relasi supaya nanti menolong anaknya Salomo membangun bait suci. Sampai akhir matinya memang bait suci belum dibangun. Nah, disinilah menunjukkan Bapak Ibu, ketika kita sudah mengalami pemulihan daripada Tuhan, adakah sebuah kegerakan dalam kehidupan kita? Kegerakan untuk memikirkan hal-hal yang spiritualitas, kegerakan untuk membangun sebuah kerohanian kita yang begitu baik, kegerakan untuk membangun kerohanian sesama, mengajak sesama untuk akhirnya memikirkan sebuah pelayanan. Seperti yang dialami Daud, Daud pun juga melakukan demikian. Meskipun bait suci itu tidak didirikan pada masa dia, tetapi Daud punya konsep. Aku ingin memikirkan kehidupan kerohanian umat Israel. Selama ini aku berpikir tentang strategi perang, tentang kekuasaan, tentang menaklukkan musuh, tentang menjadi panglima perang yang hebat, raja yang hebat, kuat. Tetapi ketika penyakit sampar tersebut menghajar kerajaan Israel, maka mengubah konsep pemikiran Daud pada waktu dia tertolong dan dia dipulihkan dan dia selamat dari penyakit sampar, untuk memikirkan tentang kehidupan kerohanian, memikirkan kerohanian hidup pribadinya dipulihkan, tapi juga memikirkan kehidupan spiritualitas orang-orang di sekitarnya. Nah, Bapak Ibu, inilah perenungan firman Tuhan kita pada saat ini. Meskipun pada saat ini kita menghadapi suatu kondisi sulit, kita mungkin sudah berusaha menerapkan sebuah banyak protokol-protokol kesehatan, tetapi satu kunci Bapak Ibu, Tuhanlah yang memelihara kita. Kita harus memiliki sebuah konsep tentang bahwa pemeliharaan Tuhan adalah kunci dari kehidupan kita pada saat ini. Ada banyak berita, ada banyak surat kabar yang memberitakan mungkin di antara saudara-saudara kita sudah terpapar COVID-19. Kami baru mendapat kabar ada satu staf yang sudah resign dari STTAB karena akan menikah pada akhir September ini.
Kemarin baru kami dapat kabar bahwa calon suaminya yang akan menikah itu positif COVID. Akhirnya dibatalkan karena dia harus dikarantina di rumah sakit. Lalu ada juga kisah di Bengkulu ini, seorang dokter yang sangat ketat dalam menjaga kesehatan dan sangat disiplin, tapi akhirnya terpapar COVID-19. Tapi puji Tuhan, dokter ini sudah mulai pulih, Bapak Ibu. Itu artinya apa, Bapak Ibu? Kadang-kadang dalam kehidupan kita, seidealnya kita, harapan kita manusia, loh Tuhan, saya ini sudah tertib, saya ini sudah taat dengan semua protokol, kenapa Engkau izinkan aku kena? Ideal kita taat, kita tidak bakal kena apa-apa. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu kita dapati fakta, ada yang sudah taat, betul-betul taat, tapi masih bisa kena. Karena itu di balik fakta-fakta ini, maka kita kembali lagi bahwa hanya karena Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan, kita bisa terjaga. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami, tak kalah dalam kehidupan kami, dalam kenyamanan kami, dalam keberhasilan kami, dalam keamanan kami terbersit untuk akhirnya menyombongkan diri di hadapan Tuhan, terbersit untuk mulai tidak mengandalkan Tuhan, terbersit untuk tidak lagi berdoa kepada Tuhan. Tetapi melalui pengalaman Raja Daud dalam Mazmur 30 ini, Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa Tuhanlah yang menjadi sandaran kami yang utama. Tuhanlah yang menjadi fokus kehidupan kami. Tuhan Yesus, bekerjalah dalam kehidupan kami. Perbaharuilah kerohanian kami, sehingga kami hidup untuk memikirkan bagaimana kami terus membangun spiritualitas kami. Tetapi bukan hanya diri kami juga memikirkan bagaimana kami membangun kerohanian sesama sahabat persekutuan di gereja ini juga. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti firman Tuhan yang telah kita dengar bahwa Allah memulihkan keadaan Daud, Allah memulihkan ratap Daud. Demikian juga Allah akan mengubah ratap kita menjadi sukacita. Mungkin saat ini kita berada di masa-masa sulit karena COVID-19 ini, mungkin itu berpengaruh terhadap perekonomian kita, pekerjaan kita. Tetapi kita tetap percaya bahwa Allah akan mengubah ratap kita menjadi tari-tarian dan menjadi sukacita. Sebagai respon kita terhadap firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi hari ini, mari kita mempersiapkan persembahan kita sambil kita menaikkan pujian, Kau ubah ratapku jadi tarian. Ratapku jadi tarian. Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau bukakan kain gambungku. Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kau ubah ratapku jadi tarian.
Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Ku tak akan berdiam. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Benar Tuhan, bahwa Engkau akan mengubah ratap kami menjadi tari-tarian. Engkau akan memulihkan keadaan kami. Engkau akan membuka jalan keluar dari setiap masalah-masalah kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Kami belajar dari kehidupan Daud, bagaimana Engkau memulihkan keadaannya, bagaimana Engkau mengubah ratapnya menjadi tari-tarian. Kami juga bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang kami terima melalui usaha dan pekerjaan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami telah mengembalikan sebagian berkat yang kami terima daripada Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Biar persembahan ini menjadi kemuliaan-Mu untuk memperluas pelayanan di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang memberikan Tuhan maupun yang tidak memberikan. Biarlah kehidupan kami benar-benar menjadi pemberi yang setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan juga serangkaian daripada ibadah. Dan sebelum saya membacakan warta, saya mengucapkan terima kasih untuk hambanya. Kita baru pertama kali bertemu ya. Terima kasih untuk pelayanan Pak Noven, itu dosen dari STT AB Ares Samar Bengkulu ya. Terima kasih. Dan juga terima kasih untuk tim pelayan yang boleh melayani hari ini. Dan saya mau menyapa Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Bisa angkat tangan biar kami kenal semuanya. Oh, satu di tengah. Ada lagi sebelah kiri saya. Kurang tinggi katanya yang di belakang. Oke, selamat datang. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi firman Tuhan boleh menguatkan kita bahwa di dalam masa-masa begini ya. Tadi juga hampir saya ratapan Pak, meratap karena Pak Mak Romed tadi belum hadir. Jadi kami, aduh siapa yang khotbah ini? Lalu Pak Wawi bilang, sudahlah Pak Asyang itu. Ya, Pak Asyang. Ya begitu Pak. Jadi kemudian kami menari-nari ketika Pak Noven datang. Terima kasih sekali lagi Pak untuk pelayanannya, dan juga jemaat-jemaat Tuhan bisa hadir. Sekali lagi juga boleh menguatkan kita bahwa firman Tuhan mengatakan marilah bersukacita di dalam segala situasi apapun, dan kalaupun kita dihukum Tuhan, ada hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup kita, bersyukurlah kalau Tuhan hajar di tangannya Tuhan, karena Dia menghajar juga di dalam kasihnya Dia. Ya, bukan karena memusnahkan kita atau mematikan kita. Kalau kita pukul anak, itu nggak mungkin mati sekalian loh, enggak ya. Tapi karena untuk mengajar, untuk kemudian jalan kepada jalan yang benar. Jadi bersyukurlah, dan kalau kita meratap, jangan selalu idealnya adalah meminta tadi Pak ya, sesuatu yang kita inginkan. Memang Mr. Bezi itu pernah meratap ketika handphonenya hilang, tapi dia kemudian bersukacita, handphonenya diganti yang jauh speknya lebih bagus ya. Tapi itu pengalaman Bezi, tapi tidak semua yang menjadi pengalaman kita ya. Jangan klaim Tuhan, Bezi hilang, handphonenya dapat lagi tuh yang baru. Terus kata hilangin aja lah supaya dapat upgrade.
Enggak juga, nanti enggak begitu ya. Tuhan jangan dipermainkan begitu. Jangan punya konsep sesuatu kalau kita meratap kemudian mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tidak selalu salah dalam teologi kita kalau begitu ya. Tapi kalau ketika kita meratap bukan selalu apa yang kita inginkan, tetapi biarlah pembentukan Tuhan, kita sadari apapun itu menjadi sukacita kita. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur juga dan bersukacita ketika ada tambahan prajurit di GKI Bengkulu. Yaitu ada, kalau GKI Kelapa Gading bilang, saya kirim Minion ya, Minion apa? Yang film itu, Minion yang baru, yaitu Guru Injil Filemon di sebelah kanan saya. Ini Guru Injil Filemon baru menyelesaikan studinya dan praktek 1 tahun di daerah Lubuk, dan GKI Kebayoran sponsorship daripada GI Filemon, sehingga GI Filemon berkewajiban untuk mengabdi kepada GKI Kebayoran, dan GKI Kebayoran mengirim GI Filemon untuk bergabung di tempat ini, melayani bersama dengan kami, dan kiranya bisa beradaptasi dan kiranya juga jemaat boleh menerima GI Filemon yang masih imut-imut ini, usia 25 tahun ya, sepantaran lah dengan Pak Asyang ya. jiwanya ya. Dan Filemon statusnya sudah punya pacar ya. Ini diumumkan lebih dahulu supaya jangan ada mata-mata yang melirik. Dan juga pacarnya adalah STT Amat Agung juga, lulusan dari Amat Agung, satu alma mater dengan saya, dan juga sama mana Eca? Eca ya. Eca sedang praktek di sini semester 3 karena pandemi mereka dipulang-pulangin ke tempat asalnya supaya tidak mengganggu Jakarta ya. Oke, kita akan lihat pengumuman. Minggu depan firman Tuhan akan dilayani oleh Canto Filemon ya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema nyanyikanlah nyanyian baru. Berikutnya ya, bersyukur untuk jemaat yang boleh memberikan persembahan, yang belum juga terima kasih untuk boleh sama-sama mendoakan juga GKI Bengkulu. Biarlah Tuhan selalu dipermuliakan ya, terima kasih untuk jemaat-jemaat yang sudah memberikan. Berikutnya ya. Selamat datang kepada saudari B. Amelia Hutahur ya, 19 tahun, single. Ini nggak ada ya, single atau statusnya apa Mbak? Kenapa Mas? Kok agak terganggu begitu? Punya kamu ya? Bukan. Selamat datang, dan jikalau belum ada tempat ibadah yang tetap, kami bersyukur sekali atau bersukacita untuk bisa sama-sama beribadah di tempat ini dan bertumbuh bersama dengan kami. Oke, ada lagi? Nggak ada. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, punya Tuhan yang mengasihi kami. Engkau merubah ratapan kami menjadi tari-tarian, dan ketika kami boleh menari-nari, itu karena kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang memiliki kendali dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan di dalam masa pandemi ini. Biarlah menguatkan kami. Kami mungkin sedang susah Tuhan, sedang susah hati, sedang susah secara ekonomi, susah segalanya. Tetapi biarlah kami boleh percaya ada Tuhan yang memelihara. Seberapapun susahnya kami, ada Tuhan yang membimbing kami, yang menuntun kami, dan rubah ratapan kami menjadi tari-tarian. Dan kami bersyukur juga Tuhan untuk hamba-Mu yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati Pamade di dalam pelayanannya di STT AB, dan biarlah kasih anugerah Tuhan melimpah atasnya. Segala hal yang dia boleh lakukan berhasil di dalam Tuhan,
Ia boleh menjadi dosen yang bukan hanya sekedar mengajar, tapi juga hidupnya boleh menjadi contoh teladan bagi para mahasiswa yang diajarnya. Tuhan berkati. Dan juga Tuhan berkati para pelayan-pelayan Tuhan yang boleh melayani hari ini. Kiranya kasih-Mu, anugerah-Mu juga melimpah atas mereka. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan-pergumulan jemaat. Biarlah dalam suka duka secara ekonomi Tuhan cukupi Tuhan. Tuhan berikan mereka sukacita Tuhan. Mereka diberikan iman yang tetap teguh meskipun di dalam situasi yang sulit ini Tuhan. Yang kuliah, Tuhan berikan kemampuan mereka untuk tetap memiliki disiplin untuk belajar dengan baik. Meskipun mereka secara online belajarnya, mungkin mereka bisa bermalas-malasan, tidak semangat dan tidak ngerti. Berikan kemampuan bagi mereka untuk tetap taat bahwa ada orang tua mereka yang mencari uang kemudian membiayai kuliah mereka. Biarlah mereka bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk menjadi karyawan. Biarlah mereka bertanggung jawab di hadapan Tuhan mengerjakan sesuatu hal yang baik Tuhan. Meskipun tidak ada yang mengawasinya, tetapi karena ada Tuhan yang melihat mereka. Dan kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, biarlah benar-benar dengan bijaksana memutuskan, memberikan aturan, kebijakan untuk kepentingan bersama. Tuhan berkati gereja ini juga dalam segala pergumulan yang ada untuk tempat ibadah. Biarlah hikmat Tuhan atas para pengurus dan juga induk yang juga boleh memutuskannya. Kasih-Mu, anugerah-Mu melimpah atas kami semua. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Doksologi. Pujialah Bapa Putra, pujialah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber berkat. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kita terus boleh percaya kedaulatan Tuhan hadir dalam kehidupan kita, dan pada akhir ibadah ini arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus menjemput umat-Nya yang setia. Amin. Silakan duduk. Ibadah kita selesai, doa teduh, Tuhan Yesus berkati.